Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi Bapak Ibu ya, pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait lanjutan dari video admin sebelumnya ya. Bahwasanya di sini admin akan secara khusus membandingkan daftar linearitas P3K di tahun 2022 dengan SE kesesuaian kualifikasi akademik di tahun 2021 kemarin. Jadi di sini akan kedapatan Bapak Ibu ya, bahwasanya ada beberapa daftar linearitas yang direvisi Kemendikbudristek ya pada seleksi P3K di tahun 2022. Nah, mungkin penyebabnya karena ini Bapak. Nah, bisa jadi penyebabnya Bapak Ibu sehingga Kemendikbudristek melakukan revisi ya terhadap daftar linearitas, yang tentunya ada sedikit perbedaan antara daftar linearitas yang ada di tahun 2022 dengan daftar linearitas yang ada di tahun 2021. Jadi salah satu penyebab sehingga adanya revisi tersebut yaitu karena dari beberapa paparan dari Kemendikbudristek itu ada kelebihan guru honorer Bapak Ibu ya, atau dikatakan oversupply yang disampel dari beberapa provinsi di Indonesia, mulai dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Nusa Tenggara Barat juga, Sumatera Barat, Maluku Utara, dan Sumatera Utara. Nah, di sini Kemendikbudristek ya memberikan dua solusi. Yang pertama dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Kemudian dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang potensi diangkat itu cuma 12.152. Tentunya ini menyebabkan banyak kesulitan ya. Ada beberapa PR yang harus diselesaikan oleh Kemendikbudristek. Nah, di sini ini adalah salah satu dampak Bapak Ibu ya, ketika P1 yang tidak mendapatkan formasi login di SSCISN nantinya itu ada keterangan belum mendapatkan penempatan. Nah, salah satu penyebabnya kenapa belum mendapatkan penempatan itu, salah satu penyebab utama adalah mungkin ada kelebihan guru ya, ada kelebihan pada mapel-mapel tertentu dalam sebuah instansi. Nah, inilah yang dikaitkan dengan materi kita pada hari ini. Materi pembahasan kita terkait dengan surat edaran baru dari Kemendikbudristek ya. Nah, ini ada surat edaran baru dari Kemendikbudristek bernomor 4757 BGT 0101 2022. Ini terkait dengan linearitas mapel. Ini tujuannya untuk mengantisipasi ya Bapak Ibu, jangan sampai ada lagi kelebihan-kelebihan mapel atau mapel-mapel gemuk di tahun ini ya, di tahun 2022 yang terjadi di tahun 2021, sehingga banyak guru lulus PG ya, ada sekitar 193 guru lulus PG yang tidak mendapatkan formasi ya, seperti itu di tahun lalu. Nah, kalau kita bandingkan ya, kita bandingkan daftar linearitas yang ada di tahun 2021, kita ambil dasar dulu Bapak Ibu ya. Ya, kita ambil dasar dulu. Kita ambil dasar untuk program studi pendidikan guru sekolah dasar Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini kita ambil dasar dulu, yaitu pendidikan guru sekolah dasar, yang mana di sini yang idealnya sebenarnya di tahun 2021 kemarin adalah kode nama bidang studi apabila guru SD itu sudah memiliki serdik atau tidak memiliki serdik. Itu satu-satunya linearitas yang bisa adalah pendidikan guru sekolah dasar. Ya, namun di sini kita lihat ada juga yang seperti ini, pendidikan guru sekolah dasar, kemudian memiliki serdik 094, itu ternyata bisa mengambil mapel atau bidang studi guru kelas SD. Nah, otomatis kalau misalkan di sini pendidikan ekonomi, maka secara otomatis dia akan juga bisa Bapak Ibu ya untuk mengisi pendidikan guru kelas SD. Nah, idealnya seperti itu ya. Jadi idealnya sebenarnya untuk pendidikan guru sekolah dasar 027 ini yang ideal untuk sebagai guru kelas SD. Nah, sekarang kita coba bandingkan Bapak Ibu ya, kita coba bandingkan dengan di tahun 2022. Di sini ketika kita lakukan pencarian untuk tahun 2022, di sini kita cek ya, kita ketikkan pendidikan guru sekolah dasar ya. Nah,
Di sini sudah tidak ada lagi ya sisa pendidikan guru sekolah dasar, satuan pendidikan guru kelas SD ya. Sudah tidak ada lagi misalkan pendidikan guru sekolah dasar, nama kode bidang studi 318 SD guru kelas. Nah, ini sudah langsung saja ya pendidikan guru sekolah dasar langsung ke satuan pendidikan SD, kemudian bidang studi mata pelajaran guru kelas. Nah, kita cari di sini ada PJJ pendidikan guru sekolah dasar, ya juga satuan pendidikannya mapel yang bisa dipilih adalah guru kelas. Kemudian kita lihat lagi di linearitas, kita lihat pendidikan sejarah Bapak Ibu ya. Nah, pendidikan sejarah di sini untuk sejarah ya. Nah, ini ilmu pengetahuan sosial, sejarah, atau kita pilih geografi ya, geografi. Nah, di sini geografi. Nah, sekarang kita ke sini. Kita pilih sejarah. Nah, pendidikan sejarah itu bisa juga di guru kelas SD Bapak Ibu ya. Di sini pendidikan sejarah dan sosiologi SD ya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat di sini sudah terlalu banyak ya. Di sini ada tadris ilmu pengetahuan sosial, ada konsentrasi, itu juga bisa di sebagai guru kelas SD. Jadi yang membedakan antara linearitas yang ada di tahun 2021 dengan tahun 2022 itu, kalau di tahun 2021 itu sudah tidak ada lagi kode nama bidang studi sertifikasi ya. Nah, di sini kan ada program studi, kode nama bidang studi sertifikasi, satuan pendidikan ya. Sedangkan kalau yang di tahun 2022 itu sisa dikatakan di sini program studi, ijazah S1, ijazah D4, satuan pendidikan bidang studi. Nah, yang membedakan di sini sudah banyak sekali ijazah-ijazah yang bisa linier dengan bidang studi mata pelajaran guru kelas SD. Nah, saya rasa hal ini sebenarnya ditujukan untuk mengantisipasi banyaknya ijazah-ijazah yang tidak bisa diakomodir ke dalam P3K, sehingga memungkinkan untuk mendaftar di formasi guru kelas SD. Beda halnya kalau di apa namanya, di SE kesesuaian di tahun 2021, selain pendidikan guru sekolah dasar itu rata-rata ijazah itu dilinierkan apabila ada kode nama bidang studinya Bapak Ibu ya. Ada kode nama bidang studinya. Kecuali kalau tidak salah kemarin itu ada yang bisa mendaftar PKN, apalagi matematika itu tanpa serdik ya. Tetapi kalau yang mapel-mapel yang lain itu rata-rata dilinierkan dengan serdiknya. Nah, pendidikan fisika itu bisa ke SD juga sebagai guru kelas kalau di tahun 2021. Nah, kalau di tahun 2022 itu sudah tidak memakai kode serdik lagi Bapak Ibu ya. Misalkan ya di sini pendidikan sejarah, misalnya Bapak Ibu memiliki ijazah pendidikan sejarah dan sosiologi, maka Bapak Ibu bisa memilih formasi guru kelas ya. Nah, kemudian Bapak Ibu memiliki ijazah PGSD, ya ini kan sudah cocok ya, pendidikan sekolah dasar itu guru kelas. Misalkan Bapak Ibu memiliki ijazah pengajaran matematika, itu bisa langsung di guru SD. Jadi ini yang salah satu ya yang membedakan di tahun 2021 kemarin dengan di tahun 2022. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat, kita cek lagi di sini pendidikan sejarah ya. Oke. Pendidikan sejarah. Ya, ini pendidikan sejarah sudah tidak ada lagi di bagian geografi ya. Nih, pendidikan sejarah ya. Nah, coba dilihat ya. Nah, pendidikan sejarah ya sejarah, pendidikan sejarah sosiologi SMA sejarah, pendidikan sejarah dan sosiologi SMK Karigiver. Sekarang kalau di mana lagi? Di linearitas yang pertama tadi kita cek pendidikan sejarah. Nah, ini pendidikan sejarah ya, ini
bisa ke geografi, ya, bisa ke geografi. Kalau di tahun 2021 bisa ke geografi, padahal kalau kita lihat tidak terlalu berkaitan ya, pendidikan sejarah ke ekonomi, pendidikan sejarah ke antropologi. Nah, sekarang kalau lihat di yang satu ya, yang 2022, kalau kita lihat pendidikan sejarah itu ke sejarah, itu sudah tidak ada lagi ke geografi Bapak Ibu ya, sudah tidak ada lagi ke geografi. Jadi ini ada semacam pengetatan ya di SE terbaru di tahun 2022. Contohnya di sejarah, kalau di tahun 2021 itu sejarah itu bisa memilih mapel geografi ya, bisa memilih geografi. Tetapi kalau di tahun 2022 saya ketikkan di sini pendidikan sejarah. Ya, di sini sudah tidak ada lagi. Ya, ini diperhatikan Bapak Ibu ya, pendidikan sejarah ke guru kelas SD, ke guru kelas SD, kemudian pendidikan sejarah ke SMP IPS, ke SMP IPS, pendidikan sejarah dan sosiologi SMP prakarya, ya, pendidikan sejarah dan sosiologi ke SMA, pendidikan sejarah ke sejarah, pendidikan sejarah dan sosiologi ke SMA sejarah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi ke geografi. Jadi ini ada semacam sedikit revisi linearitas dari Kemendikbud untuk di tahun 2022 ini. Sebenarnya tujuannya adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi kelebihan guru honorer ya, atau mapel-mapel gemuk. Itu cuma perkiraan kami saja Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Misalnya kita lihat lagi pendidikan geografi ya. Geografi ya, kita enter pendidikan geografi ya. Ya, pendidikan geografi, kita cari geografi ya. Ini pendidikan sains geografi ke guru kelas geografi, kemudian ke sejarah. Ini dia Bapak Ibu ya. Nah, ini geografi itu bisa ke sejarah di tahun 2021 ya, kedapatan ya, revisi dari Kemendikbud. Nah, sekarang kalau kita cek lagi yang versi 2022, kita cari di sini pendidikan geografi. Tadi geografi bisa ke sejarah ya. Oke. Nah, ini geografi, kita ketikkan pendidikan geografi. Nah, pendidikan geografi ke guru kelas SD, kemudian SMP IPS. Jadi ini lebih diperdalam ke mapel yang cocok Bapak Ibu, mapel yang sesuai. Nah, jadi sudah tidak ada. Jadi untuk geografi itu hanya 3 mapel yang bisa didaftar, yaitu mapel yang dipilih adalah di P3K 2022 adalah guru kelas, kemudian satuan IPS di SMP, kemudian geografi di SMA. Nah, sedangkan kalau di tahun 2021 banyak sekali Bapak Ibu, bisa ke sejarah ya, seperti itu ya. Nah, sekarang di tahun 2022 geografi itu sudah tidak linear dengan sejarah, begitupun sebaliknya. Oke, seperti ini ya kira-kira ya daftar linearitas yang direvisi Kemendikbudristek pada seleksi P3K di tahun 2022 ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.